Teman dan Bu Devi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami tentang massa dan pusat massa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Elvin Fernando, yang kedua Hana Zanadia, saya sendiri, yang ketiga ada Hilman Adi Nugroho, Muhammad Bagus Adila, Muhammad Bagas Atila, dan Safira Aulia Haq. Misalkan dua massa berukuran M1 dan M2 ditempatkan pada jungkat-jungkit pada jarak masing-masing D1 dan D2 dari titik tumpu dan pada sisi yang berlawanan, seperti gambar di bawah ini. Dari titik tumpu, gergaji jungkit akan seimbang jika dan hanya jika D1 dikali M1 sama dengan D2 dikali M2. Model matematis yang baik untuk situasi ini dapat diperoleh dengan mengganti jungkat-jungkit dengan garis koordinat horizontal yang berawal dari titik tumpu, seperti gambar yang kedua. Maka koordinat X1 dari M1 adalah X1 sama dengan min D1. Koordinat M2 adalah X2 sama dengan D2. Dan syarat keseimbangannya adalah X1 dikali M1 ditambah X2 dikali M2 sama dengan 0. Hasil kali massa M, partikel, dan jarak terarahnya dari suatu titik atau lengan pengungkitnya disebut momen partikel terhadap titik tersebut, seperti gambar nomor 3. Ini mengukur kecenderungan massa untuk menghasilkan rotasi tentang titik itu. Syarat dua massa di sepanjang garis untuk seimbang di suatu titik pada garis itu adalah bahwa jumlah momen mereka terhadap titik tersebut adalah 0. Situasi yang baru saja dijelaskan dapat digeneralisasi. Total momen M sehubungan dengan asal dari sistem massa N berukuran M1, M2, sampai Mn terletak di titik X1, X2, sampai Xn. Di sepanjang sumbu X adalah jumlah dari masing-masing momen itu. Momen-momen itu adalah M sama dengan X1 dikali M1 ditambah X2 dikali M2 ditambah sampai dengan ditambah Xn Mn. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira. Kondisi keseimbangan pada titik asal adalah bahwa M sama dengan 0. Tentu saja kita mengharapkan keseimbangan pada titik awal bisa dalam keadaan khusus, tetapi tentunya sistem massa apapun akan seimbang di suatu tempat. Ini figure 4. Berapakah koordinat X titik tumpu yang harus ditempatkan agar sistem pada gambar tempat seimbang? Terus koordinat dari X yang diinginkan sebagai total momen yang berhubungan harus sama dengan 0, yaitu X1. X1 X bar kali M plus X2 min X bar kali M2 plus seterusnya sampai X min Xn min X bar kali M sama dengan 0. Atau X1 M1 plus X2 M2 dan seterusnya sampai Xn Mn sama dengan X bar M1 plus X bar M2 dan seterusnya sampai X bar Mn. Ketika kita memecahkan untuk X bar, kita mendapatkan X bar sama dengan M per M sama dengan total dari S1 M per si M I ini dari 1 sampai M. Titik X bar disebut pusat massa dan adalah titik seimbangannya. Perhatikan X bar ada
total momen yang berhubungan dengan titik tengahnya dibagi dengan massa total. Di contoh 1, massa 4, 2, 6, dan 7 kg masing-masing terletak di titik 0, 1, 2, dan 4 di sepanjang sumbu X, seperti gambar 5. Kita cari pusat massanya. Penyelesaiannya, X bar sama dengan 0 kali 4 plus 1 kali 2 plus 2 kali 6 plus 4 kali 7 per 4 plus 2 plus 6 plus 7 sama dengan 42 per 19. Jadinya 2,21. Intuisi kita pasti memastikan bahwa nilai X sama dengan 2,21 adalah tepat untuk koordinat pusat massanya. Distribusi massa terus-menerus sepanjang garis. Pertimbangkan sekarang segmen lurus dari kawat tipis dengan berbagai keserapatan massa per satuan panjang yang ingin kita temukan titik keseimbangannya. Kita terapkan garis koordinat di sepanjang kabel dan mengikuti prosedur irisan, perkiraan, dan integrasi yang biasa kita lakukan. Misal, kerapatan di X adalah delta X. Pertama-tama kita dapatkan massa total M dan kemudian momen total M terhadap titik asal gambar 6 ini mengarah ke formula X sama dengan M per X sama dengan integral dari A ke B X delta X dx per integral A sampai B delta X dx. Sudah beres. Pertama kita ingat rumus ini dengan analogi dengan rumus massa titik. Sigma X 1 MI per X per sigma MI. Ini sigma X delta M per sigma delta M. Integral X delta X dx per integral delta X dx. Kedua, catat bahwa kita telah menganggap bahwa momen-momen dari potongan-potongan kecil kawat ditambahkan bersama-sama memberikan momen total sama halnya seperti untuk titik massa. Ini seharusnya masuk akal untuk Anda jika Anda membayangkan potongan massa khas panjang delta X yang harus dipanaskan di titik X. Ini contoh 2-nya, kepadatan delta X dari sepotong kawat di sebuah titik yang terletak X cm dari salah satu ujungnya adalah delta X sama dengan 3x kuadrat gram per cm. Adalah pusat massa kawat antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 10. Jadi kita mengharapkan X berada lebih dekat X sama dengan 10 dibanding 0. Karena kawat jauh lebih berat ke arah ujung kanan, seperti gambar 7. Jadi kita masukin X bar sama dengan integral 0 sampai 10 X kali 3x kuadrat dx per integral 0 sampai 10 3x kuadrat dx sama dengan 3x pangkat 4 per 4 dari 0 sampai 10 terus x pangkat 3 0 sampai 10 jadinya hasilnya 7.500 per 1000 jadi 7,5 cm. Selanjutnya akan oleh Bagas. Lanjut ke distribusi massa di bidang. Tinjau massa titik M1, M2 sampai dengan Mn yang terletak pada titik-titik X1Y1, X2Y2 sampai dengan XMYN.
di bidang koordinat yang berada di gambar 8. Maka momen total momen terhadap Y dan momen terhadap X dengan masing-masing terhadap sumbu Y dan sumbu X ditentukan oleh rumus ini. Momen terhadap Y sama dengan sigma dari I sama dengan 1 menuju dengan N, di mana X I dikali MI. Kemudian untuk rumus momen terhadap X-nya adalah sigma I dikali I sama dengan 1 sama dengan N sama dengan Y I dikali MI. Koordinat X bar Y bar dari pusat massa titik keseimbangan maka adalah rumusnya adalah X bar sama dengan momen terhadap Y dibagi masanya. Dan untuk Y barnya momen terhadap X dibagi masanya. Seperti bawah sini. Masuk ke contoh 3. 5 partikel bermassa 1, 4, 2, 3, dan 2 satuan masing-masing terletak di titik 6,1, 2, 3, 2,3, min 4,2, min 7,4, dan 2,2. Carilah pusat massanya. Kita misalkan penyelesaiannya untuk X bar massa dari titik 6 dengan massa 1, kemudian 2 kali 4, tambah min 4 kali 2, tambah min 7 kali 3, tambah 2 kali 2, dibagi total massanya sama dengan negatif 11/12. Untuk Y barnya min 1 kali massanya untuk masing-masing semuanya dibagi total massanya sama dengan 23/12. Berikutnya kita tinjau masalah pencarian pusat massa lamina lempeng plat tipis. Untuk memudahkan, kita misalkan bahwa dia homogen, yakni pusat massa. Kadang-kadang disebut pusat gaya berat, berada di pusat geometri, seperti disarankan oleh diagram A dan B dalam gambar 9. Tinjau lamina homogen yang dibatasi oleh X A, X sama dengan B, Y sama dengan Fx, dan Y sama dengan Gx dengan Gx lebih kecil sama dengan Fx. Iris lamina ini menjadi jalur-jalur pendek yang sejajar dengan sumbu Y, yang karena itu hampir mendekati bentuk segi 4. Dan bayangkan massa masing-masing jalur terpusat pada geometrinya. Kemudian kita aproksimasikan dan integrasikan. Gambar 10, dari sini kita dapat menghitung koordinat pusat massa X bar Y bar dengan menggunakan rumus. Untuk X-nya momen terhadap Y dibagi massa, dan Y bar sama dengan momen terhadap X dibagi massanya. Jika kita ilustrasikan, grafikkan seperti ini. Untuk Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx. Dimana untuk massa suatu grafik itu rumusnya adalah pertama kita gambar dulu irisan seperti tabung ini. Untuk panjangnya pasti Fx min Gx dan lebarnya delta X. Maka kita dapat luas dari suatu bagian ini adalah Fx min Gx kali delta X. Rumus massa itu kerapatan massa dikali luas. Maka di sini kita bisa dapat lihat delta M sama dengan kerapatan massa dikali Fx min Gx dikali delta X-nya. Kemudian kita ubah delta X ini jadi bentuk integral, maka dapat rumus massanya kerapatan massa dikali integral dari A sampai B Fx min Gx dx. Untuk momen terhadap Y-nya, rumusnya sama seperti massa, hanya bedanya massa dikali dengan jaraknya. Karena ini momen terhadap Y, maka jaraknya kita ambil dari titik yang kita aproksimasikan ke sumbu Y, yaitu X kalau kita bisa tarik. Maka rumusnya momen terhadap Y adalah delta atau kerapatan massa dikali integral A menuju B, X dikali Fx min Gx dx. Untuk momen terhadap X-nya, karena titik tengah yang kita aproksimasikan, itu dapat kita cari titik tengahnya dengan menggunakan rumus ini, Fx plus Gx dibagi 2. Maka Fx plus Gx dibagi 2 ini dibagi dengan massanya. Akan kita dapat bentuknya seperti ini, delta momen terhadap X sama dengan kerapatan massa dibagi 2, Fx kuadrat min Gx kuadrat dikali delta X berubah menjadi momen terhadap X sama dengan delta per 2 dikali integral A menuju B, Fx kuadrat F kuadrat X min G kuadrat X dx. Ketika kita lakukan, faktor delta saling menghilangkan antara pembilang dan penyebut, maka kita peroleh rumusnya seperti ini, di mana kerapat massanya sudah kita coret. Untuk X bar menjadi seperti ini rumusnya, di mana ini adalah momen terhadap Y, dan ini massa, dan Y bar momen terhadap X, dan ini massanya. Contoh 4. Carilah pusat massa dari wilayah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan akar X. Pertama kita pertinjau dulu gambarnya untuk kurva Y
sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan akar X. Dimana yang atas ini akar X dan yang bawah ini Y pangkat 3. Kemudian kita cari titik batasnya. Untuk mencari titik batas kita hanya gabungkan Y sama dengan Y. Jadi X pangkat 3 sama akar X. Dimana kalau kita dapatkan ntar X-nya 0 dan X-nya sama dengan 1. Titiknya dari 0 sampai 1. Nah, untuk penyelesaiannya kita seperti tadi, untuk X bar, momon terhadap Y-nya jaraknya adalah X, di mana fx-nya adalah akar X dan gx-nya X pangkat 3. Dan masanya adalah X sama integral 0 sampai 1 akar X dikurang X pangkat 3 dx. Nah, akan kita dapat X barnya titiknya adalah 12/25. Untuk Y bar, momon terhadap X dibagi masanya. Untuk momon terhadap X-nya kita dapat di bawah sini 3/7. Untuk titik pusat atau sentroid yang dari kurva tadi, dia sama dengan akar X dengan dia sama dengan dia sama dengan akar X dan dia sama dengan X pangkat 3, itu dapat X bar itu 3/7 dan X bar itu 12/25, ya barnya 3/7. Titiknya itu berada di tengah-tengah sini. Ini ada contoh berikutnya, masih sama dengan yang tadi, kita mencari titik pusat atau sentroid dari daerah yang di bawah tasik kurva. Nah, bedain sini, kurva itu cuma satu, ya sama si X. Nah, untuk satunya lagi, ini kan nggak dikasih tahu di soal, berarti kita dapat efeknya itu sin X. Nah, untuk di X-nya itu berarti 0, karena itu berimpit dengan sumbu X. Lanjut. Di sini kita kan kelihatan nih, karena GS-nya itu berimpit, atau berarti ini nempel ke sini. Berarti X bar-nya itu kita tinggal menghitungnya titik tengahnya di antara 0 sampai V itu berarti kan V/2. Karena dia itu garis lurus, berarti titik pusatnya itu berada di tengah-tengahnya. Di sini dari ini garis X sama dengan V/2. Dari mana kita menyimpulkan tanggal integral bahwa X bar itu V/2 karena dia kan garis lurus, berarti dari 0 sampai V. Titik pusatnya berarti ada di tengah-tengah situ, V/2. Ini kita juga dapat lihat dengan Y bar. Y bar itu kan kurang dari setengah karena atasnya kurva ini kan melengkung. Berarti dia bakal di bawah dari setengah. Nah, untuk titik pastinya kita harus menghitungnya untuk dapat menentukan titik pastinya. Di sini penyebutnya itu kan mudah dihitung, nilai 2. Nah, penyebut di sini itu maksudnya masanya. Masanya tadi kan rumusnya itu integral dari fx min gx. Integral fx min gx itu kan efeknya sin x. Integral dari sin x itu min cos x. Kalau kita masukkan batasnya dari 0 sampai V, berarti hasilnya itu 2. Nah, lanjut ke pembilangnya atau Y bar-nya. Y bar-nya kan tadi setengah kali integral dari 0 sampai V, fx min gx kuadrat. Karena gx-nya 0, berarti kita langsung kali fx kuadrat. Ini kita setengahnya kita pisahkan dulu, kita hitung integral dari fx kuadratnya. Nah, kita pakai sifat di sini, rumus dengan sudut sin kuadrat x sama dengan 1 min cos x/2. Kita masukin integral 0 sampai V sin kuadrat x dx sama dengan setengah dalam kurung integral 0 sampai V 1 dx dikurang 0 integral dari 0 sampai V cos 2x dx. Kita ngambil dari yang atas ini, kita pecah jadi ke bawah. Setelah dihitung kita dapat hasil itu setengah x min setengah sin 2x dibatasin 0 sampai V. Kita dapat hasilnya itu V/2. Karena itu kita dapat hitung Y bar-nya itu setengah kali V/2 sama dengan V/8. Nah, jadi titik pusatnya atau sentroid dari kurva Y sin X itu X-nya V/2 dan Y-nya itu V/8.
Ya, selanjutnya ada teorema Pappus. Teorema Pappus, jika daerah R yang terletak pada satu sisi suatu garis dalam bidangnya diputar mengelilingi garis tersebut, maka volume benda kecil yang dihasilkan sama dengan luas R dikalikan jarak yang ditempuh oleh sentroidnya. Next. Contoh 6, verifikasi teorema Pappus untuk daerah di bawah Y sama dengan sin X, untuk X lebih besar daripada 0, lebih kecil sama dengan Pi, ketika diputar sekitar sumbu X. Ini ada di gambar 15. Penyelesaiannya ini adalah daerah dari contoh 5, di mana Y bar sama dengan Pi per 8. Luas A dari daerah tersebut adalah A sama dengan integral batas bawah 0 sampai Pi, sin X dx sama dengan min cos X, jika dimasukkan batasnya dia dapat 2. Volume V dari benda hasil putaran yang sesuai adalah V sama dengan Pi dikali integral batas bawah 0 sampai Pi, sin kuadrat X dx sama dengan Pi per 2, integral Pi, integral batas bawah 0 sampai Pi, 1 min cos 2X dx sama dengan Pi per 2, X min dikali X min setengah sin 2X, jika dimasukin maka hasilnya Pi kuadrat per 2. Untuk memverifikasi teorema Pappus, kita harus menunjukkan bahwa A dikali 2Pi Y bar sama dengan V. Tetapi ini sama dengan menunjukkan bahwa 2 dikali 2Pi Pi per 8 sama dengan Pi kuadrat per 2. Di sini ada latihan soal tentukan pusat massa pola tipis dengan rapat massa konstan delta. 1. Daerah ini dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 4. 2. Daerah ini dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X dan garis Y sama dengan X. Dibahas satu soal aja ya, silakan. Yang lainnya silakan dicoba, boleh nomor 1, boleh nomor 2, nanti didiskusikan, kemudian dikoreksi oleh kelompok 8, apakah jawabannya sudah tepat atau mungkin ada yang harus diperbaiki. Silakan, mungkin waktunya 10 menit, nanti bisa di-share lewat grup WA atau langsung share screen di sini juga boleh. Ini udah yang terakhir belum? Masih ada materi lagi nggak? Yang terakhir, Bu. Oke, ya nanti 10 menit lagi nanti ditanyakan ya teman-temannya, mungkin ada yang mau coba. Ibu, maaf Ibu, sebelumnya apa boleh saya share yang jawaban nomor 1 kelompok 7 Ibu? Nanti dulu, ntar biar temennya nyoba yang nomor 8 dulu ya. Baik Ibu, Kelompok 8 siap Ibu. maksudnya. Ya, nanti baru Baik Ibu. kelompok 7 melanjutkan. Terima kasih. Untuk daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 4. Untuk pengerjaannya nomor 1 cukup simpel. Kita pertama-tama kita gambar dulu kurva yang ingin kita cari. Untuk garisnya kan yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 4. Dimana kita gambar garis Y sama X kuadratnya untuk bentuknya seperti U, kemudian garis Y sama dengan 4 melurus seperti ini. Kita cari titik potong antara dua garisnya dengan menggunakan rumus Y sama dengan Y, X kuadrat sama dengan 4, di mana X adalah plus minus 2 sampai 2. Karena bentuk ini simetris terhadap sumbu Y-nya, maka kita nggak perlu mencari X barnya, karena simetris tentu saja X barnya titik tengahnya adalah di 0, di tengah-tengahnya pas. Kita hanya perlu mencari untuk Y barnya. Yang pertama, untuk mencari Y bar, pertama kita buat gambar seperti ini dulu, yang dimana kita ambil satu irisannya. Untuk Y yang di atasnya adalah 4 dan yang di bawahnya adalah X kuadrat. Berarti untuk tinggi dari suatu tabung ini adalah 4
min X kuadrat. Dan untuk lebarnya delta X. Maka kita dapat luasnya 4 min X kuadrat dikali delta X. Nah, maka dari itu kita dapat membuat masanya. Untuk delta M ini masa ya. M-nya kecil harusnya. Berarti sama dengan 4 min X kuadrat dikali delta X dikali kerapatan massa. Kita dapat rumus masanya. Kemudian karena ini kita hanya mencari Y bar, kita hanya perlu mencari momen terhadap sumbu X-nya. Di mana titik tengah dari ini yang pusat ini yang kita cari ke sumbu X, rumusnya kita dapat dari setengah dikali fx plus gx, yaitu setengah dikali 4 tambah x kuadrat. Kita masukkan ke rumus delta momen terhadap x ini, maka 4 min x kuadrat delta x kali delta masanya dikali dengan jaraknya terhadap sumbu x, yaitu setengah 4 tambah x kuadrat. Maka dapat delta per 2 sama 16 min x pangkat 4 dikali delta x. Pertama-tama kita akan menghitung masanya dulu, di mana integral min 2 dari 2, seperti yang kita udah cari. Min 2 sampai 2, delta 4 min x kuadrat dx sama dengan delta 4x minus sepertiga x pangkat 3 dari min 2 sampai 2. Sama dengan, kan kita dapat 32 per 3 delta. Kemudian momen terhadap x-nya kita masukkan delta per 2 dari integral min 2 sampai 2, 16 min x kuadrat dx sama dengan delta per 2. Dikali 16x minus 1/5 x pangkat 5 dengan batas min 2 sampai 2. Maka kita dapat 128 per 5 dikali delta. Maka kita dapat Y barnya adalah momen terhadap X dibagi masanya, yaitu untuk ini deltanya sudah bisa kita coret, maka kita dapat 12 per 5. Maka pusat massa daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 4 adalah 0,12 per 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elvin untuk pengerjaannya jika kita lakukan di GeoGebra. Oke, baik. Untuk pengerjaan di GeoGebra kan memberikan sedikit visual saja. Karena tuh. Oke, di sini kan kita punya di soal itu Y sama dengan 4 dan Y sama dengan X kuadrat. Ketika kita visualkan di GeoGebra itu yang Y sama dengan 4 itu terletak di atas dari yang Y sama dengan X kuadrat. Berarti kita dapat buat fx-nya itu sama dengan 4 dan gx-nya itu sama dengan X kuadrat. Nah, pertama-tama kita cari dulu momen terhadap X, momen terhadap Y, dan masanya. Nah, pertama kita misalkan A, momen terhadap X itu kan tadi setengah kali integral fx kuadrat min gx kuadrat. Kita masukkan setengah integral. Kita taruh function start x value dan nah, fungsinya itu apa? Fungsinya itu fx kuadrat dikurang gx kuadrat. Nah, start value sama end value-nya itu dari mana? Dari min 2 sampai 2. Itu batas ujung kiri kurva dan batas kanan. Nah, batas kirinya itu min 2. Batas kanannya itu 2. Ini kita udah dapat untuk momen terhadap X-nya. Kita lanjut mencari momen terhadap Y. Momen terhadap Y itu, rumusnya itu integral X dikali fx min gx. Nah, kita tulis lagi di sini integral X dalam kurung fx min gx. Nah, start value-nya sama end value-nya itu sama. Min 2 sampai 2. Lalu untuk terakhir itu kita mencari massa. Massanya itu kan integral dari fx min gx. Nah, berarti kita tulis aja langsung fx min gx.
Kita lanjut lagi Oke, oke. Kita lanjut sini. Kan bakal nyari X bar sama Y barnya. Nah, X barnya itu momen terhadap Y per massa. Momen terhadap Y-nya itu tadi kita misalkan B. Nah, untuk masanya itu C. Kita dapat X barnya itu 0. 0. Benar sesuai yang dibilang tadi kan, karena ini dia lurus, berarti titik pusatnya itu ada di tengah-tengah dari min 2 sama 2. Titik tengahnya itu 0. Nah, di sini kita dapat X barnya itu sama 0. Setelah dihitung juga. Untuk lanjut, kita mencari Y bar. Y bar itu kan momen terhadap X dibagi C. Momen terhadap X itu tadi kita misalkan A di sini. Nanti dibagi dengan C. Di sini A per C. Oke, lanjut. Nah, ini kita dapat nih. Titik pusatnya itu perpotongan antara ini, garis yang ini dengan garis yang ini. Kita. Nah, kita. Nah, jadi kita dapat nih titik pusatnya itu perpotongan antara ini dan ini. Nah, untuk titik pastinya ini berapa nih? Kita pakai tools. Kita dengan select point. Kita taruh di tengah-tengah sini. Kita di hasil ini akan keluar titik pusat itu X barnya 0 dan Y barnya itu 2,4. Jadi titik pusat dari Y sama dengan 4 dan Y sama dengan X kuadrat itu 0,2,4. Ya, itu saja. Ada yang ditanyakan, saya ingin stop share dulu. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau mengerjakan nomor 2? Ditutup aja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, silakan dilanjut oleh kelompok 7 ya terkait dengan soalnya. Diminta dulu temennya kasih waktu. Sebenarnya dari kemarin kan sudah tahu soalnya ya. Kasih waktu 5 menit mungkin untuk memberikan kesempatan bagi yang mau mencoba.
Kelompok 7 silakan. Temannya diminta untuk mencoba. Baik, Bu. Saya izin mencoba, Ibu. Ya, siapa? Fikri, Bu. Fikri, silakan Fikri. Boleh share screen langsung atau mau dikirim ke grup dulu juga boleh. Izin share screen ya, Ibu. Ya, silakan. Nanti kelompok 7 coba dicermati ya jawaban dari Fikri. Silakan. Fikri. Apakah sudah terlihat? Ya. Jelasnya. Saya lupa. Dan di akar 11 ya 2 DX Fikri sepertinya suaranya putus-putus ya. Atau sinyal saya mungkin. Di saya juga putus-putus, Bu. Putus-putus ya. Ya, Fikri mungkin mencari tempat yang lebih baik dulu ya sinyalnya mungkin. Maaf Ibu, suara saya sudah jelas belum? Sekarang sudah. Izin melanjutkan ya, Bu. Silakan. Oke, tadi dimasukin untuk Y sama Y aksennya akar X dikali akar 1 plus ini Y aksennya dikuadratkan menjadi 1/4X. Lalu yang di dalam akar sini dibuat menjadi seperti ini, disamakan penyebutnya menjadi 4X plus 1/4X. Lalu yang sebelah sini dirubah menjadi akar
akar 4x plus 1 per di sininya akar 4x. Akar 4x itu kan 2 akar x. Lalu akar x sama akar x-nya dicoret. 2 sama 2-nya juga menjadi V integral 0 sampai 4 akar 4x plus 1 dx. Lalu kita permisalkan U-nya sama dengan 4x plus 1, DU-nya sama dengan 4 dx. dx-nya sama dengan du per 4, lalu dimasukkan menjadi V integral 0 sampai 4 akar U dikali du per 4. Ini seperempatnya dikeluarin ke depan menjadi seperempat V integral 0 sampai 4 akar U du. Lalu akar U-nya diintegralkan menjadi 2/3 U pangkat 3/2 dengan interval 4 dan 0. Lalu U-nya dirubah. Lalu masing-masing batasnya disubstitusikan ke X menjadi seperti ini, seperempat V dikali 2/3 dikali 17 pangkat 3/2 dikurang 2/3 dikali 1. Lalu menjadi seperti ini, 2 sama 4-nya bisa dicoret. 4-nya sisa 2 menjadi V per 6 dikali 17 pangkat 3/2 min 1. Lalu ini Tes Fikri, suaranya hilang lagi ya? maaf tadi keluar lagi. Untuk penjelasannya udah belum ya? Coba dari kelompok 7, itu dikirim ke grup aja kalau gitu Fikri, nanti biar temannya yang dari kelompok 8, kelompok 7 maksud saya. Fikri mungkin bisa di-share di grup dulu ya, di grup WA kita. Bu, maaf Bu, itu untuk soal kelompok 7. Iya, kelompok 7. Kelompok 8 udah selesai kan ya? Ya, kelompok 7 silakan. Ya. Sudah saya share ke grup Ibu. Ya, sudah ada di grup. Silakan dari kelompok 7 menanggapi. Sudah benar, Ibu. Benar. Oke, baik. Nah, alhamdulillah ya udah selesai presentasi kelas ini sampai dengan akhir. Sekarang saya mau memberikan informasi terkait dengan persiapan UAS kita. Untuk materinya adalah sampai materi terakhir yang dipresentasikan tadi, sampai dengan aplikasi integral itu ya. Nah, kemudian kalian belajar mandiri ya, belajar mandiri soal-soal latihan yang ada di buku Parsel. Kalian coba minimal soal-soal di buku tersebut, minimal ya. Nah, kalau nggak salah tuh di bagian akhir bukunya ya kayaknya tuh kan ada kunci jawaban ya kalau nggak salah. Nah, kalian cocokkan apakah sudah tepat gitu punya kalian pembahasannya. Nah, setelah itu, karena ini sifatnya tutup buku ya nanti untuk UTS-nya. Setelah itu, kalian
Tapi ini nggak wajib ya, cuma saya nggak tahu akan keluar apa enggak. Kalian coba soal-soal olimpiade terkait kalkulus. Jadi kayak di UNJ sendiri aja tuh kan ada namanya apa saya lupa, lomba kalkulus lah pokoknya ya. Nah, kemudian di ITS OMITS ya kalau nggak salah itu ada juga lomba kalkulus cup ya, kalau di UNJ kalkulus cup. Kemudian di ITS ada OMIT ya kalau nggak salah tuh. Ada juga lomba kalkulus di ITS itu. Kalian coba untuk yang materinya yang sesuai dengan kita ya, ini kalkulus integral ya. Nah, tapi kalau kalian merasa masih belum terlalu jauh gitu kan untuk soal-soal olimpiade itu, minimal kalian itu mencoba soal-soal yang ada di buku Parsel ataupun soal-soal di tempat lain. Pokoknya yang wajibnya kalian coba itu soal-soal yang ada di buku Parsel. Di sana kan ada berbagai macam soal ya, ada banyak sekali soal, baik itu yang teoritis ataupun yang aplikatif gitu. Nah, karena yang membuat soal adalah tim, jadi saya juga tidak bisa memastikan soal yang keluar nanti apa saja gitu. Yang jelas untuk materinya ya sampai dengan aplikasi kalkulus integral ini. Nah, tapi kalau yang akan keluar itu apa, itu saya tidak bisa memastikan karena nanti soalnya akan dibuat secara tim. Jadi tidak hanya saya yang membuat soalnya, tapi juga dari dosen kelas satunya ya, kelas yang satunya. Oleh karena itu, karena ini adalah tim yang membuat soal, ada baiknya kalian juga sharing materi dengan dengan kelas, ini kelas A atau kelas B? Kelas B, Bu. Kelas B, Bu. Kelas B. Nah, ada baiknya juga kalian sharing materi juga dengan kelas A. Siapa tahu di sana juga ada latihan soal yang diberikan, kalian juga bisa mencoba. Siapa tahu latihan soalnya itu keluar gitu pada saat ujian nanti. Saya nggak bisa memastikan ya, tapi ini namanya kita juga ikhtiar, kan selama kalian belum melaksanakan UTS-nya kan harus banyak-banyak ikhtiar dulu ya, usaha dulu. Ya udah, yang penting kalau dari saya coba dikerjakan yang dari buku Parsel, kemudian kalian sharing dengan kelas satunya. Kelas satunya kalau mau minta file materi dari kelas kita juga silakan. Maksudnya kita saling berbagi saja ya, namanya juga ilmu. Nah, nanti atau kalau kalian ada waktu, kalian belajar bersama tuh dengan kelas kelas A. Bisa kalian menggunakan tutor sebaya, misalkan ada satu anak yang kalian pinjam aja ruangan yang kosong misalkan, kemudian kalian nanti belajar bersama-sama dalam ruangan tersebut. Itu dulu waktu kuliah saya melaksanakan sistem tersebut. Jadi misalkan teman yang kita anggap lebih expert gitu kan, maksudnya lebih paham gitu di materi tertentu, dia akan membagikan ilmunya dengan teman-teman yang lain. Nggak ada yang dirugikan kalau menurut saya nantinya, karena namanya ilmu kalau semakin kita sebarkan, insya Allah akan membawa kebaikan juga gitu bagi yang menyebarkan. Jadi itu dari saya ya. Nah, kita kan nanti pertemuan besok juga insya Allah akan latihan soal. Nanti kalian juga akan belajar juga untuk mengerjakan soal-soal. Tapi di satu sisi memang kalian harus mencoba secara mandiri, karena kita nggak mungkin membahas soal yang ada di buku Parsel itu dari awal sampai akhir semua soal dibahas, itu nggak mungkin. Untuk level kuliah itu memang kalian sudah harus mulai belajar secara mandiri. Dulu saya itu memanfaatkan waktu misalkan jam kosong ataupun kita pilih hari-hari tertentu yang bisa yang nggak ada jadwal kuliah gitu ya, untuk berdiskusi bersama dengan teman-teman sekelas aja yang misalkan mau UTS nih, UTS-nya hari apa, kita mau belajar misalkan untuk kalkulus si A nih yang menjadi tutor sebayanya, artinya yang akan mengajarkan ke teman-temannya. Nanti untuk materi yang lain, misalkan kalian misalkan materi matematika diskrit ataupun yang lainnya, itu nanti si B atau yang lain itu
dulu saya lakukan dan itu membantu sekali ya untuk kita. Jadi kita itu nggak cuma sukses sendirian kalau ini, tapi bareng-bareng gitu dengan teman-teman yang lainnya. Apa itu yang bisa saya sampaikan ke kalian. Kemudian jangan diremehkan. Artinya walaupun kalian mungkin sudah mahir gitu dalam satu bidang ilmu tertentu, tapi ketika UTS itu kan kita nggak tahu ya kondisi kita kayak gimana. Ada yang mungkin sudah matang, persiapannya sudah oke, kemudian pemahamannya sudah di atas teman-teman yang lainnya gitu. Tapi ketika UTS mungkin grogi atau ngeblank, itu hal-hal yang bisa berpengaruh gitu terhadap nilai UTS kita nantinya juga. Oke, baik, mungkin itu dari saya. Anak-anak, kita akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi besok. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap semangat semuanya. Tetap tolong belajar ya untuk mata kuliah apapun itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam.